Kisah Danau Toba berawal dari perjalanan seorang pemuda bernama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu yang kesehariannya bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhannya. Tak hanya mengandalkan satu pekerjaan, ia juga kerap mencari ikan di sungai yang tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya kerap disantap sendiri sebagai lauk, namun seringkali dijual ke pasar sebagai tambahan penghasilan. Suatu hari, Toba yang baru selesai bekerja di ladang memutuskan tak langsung pulang ke gubuk. Ia memilih melanjutkan aktivitas dengan memancing ikan di sungai, seperti biasanya. Semoga hari ini aku bisa mendapatkan ikan yang besar, harapnya. Doanya pun terpenuhi. Ia berhasil mendapatkan ikan yang besar untuk dijadikan lauk. Tak puas dengan satu ikan, ia kembali melemparkan pancingnya ke sungai. Keberuntungan seakan berpihak padanya. Seekor ikan besar langsung tersangkut di mata pancingnya. Toba sangat gembira. Namun, ia merasa ada yang aneh dengan ikan tangkapannya kali ini. Ikan tersebut berwarna kekuningan dengan sisik yang kuning keemasan. Pantulan sinar matahari semakin membuat sisiknya tampak berkilauan. Seumur hidup, ia belum pernah melihat ikan dengan bentuk dan warna seperti ini. Saat Toba melepaskan mata kail yang tersangkut di mulut ikan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan keajaiban yang terjadi. Ikan dengan sisik kuning keemasan tadi lantas berubah menjadi seorang perempuan cantik. Toba hanya bisa mematung tak percaya. Bagaimana bisa seekor ikan berubah menjadi perempuan cantik? Tuan, aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangannya. Aku akan berubah bentuk dan menyerupai makhluk apa saja yang menyentuhku. Karena Tuan sudah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia, cerita perempuan itu. Mereka pun saling berkenalan. Perempuan cantik itu bernama Putri. Melihat kecantikan wanita di hadapannya, Toba merasa terpikat dan hendak mempersunting Putri menjadi istrinya. "Apakah engkau bersedia menikah denganku?" tanya Toba. "Baiklah, aku bersedia, Tuan." "Selama Tuan bersedia memenuhi satu syarat," ungkap Putri. Toba pun tak menolak. "Syarat apa yang engkau inginkan?" "Sebutkanlah, aku pasti akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Pastikan Tuan dapat menutup rapat rahasiaku. Jangan pernah Tuan menyebutkan bahwa aku adalah seekor ikan. Jika Tuan bersedia menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan," ujar Putri jelmaan ikan itu. Tanpa berpikir panjang, Toba menyanggupi permintaan wanita idamannya tersebut. "Baiklah, aku berjanji akan menutup rapat rahasia ini. Hanya kita berdua yang mengetahuinya," janji Toba. Berkat kesepakatan ini, keduanya pun menikah dan hidup bahagia dalam kesederhanaan. Kebahagiaan rumah tangganya pun semakin lengkap dengan kehadiran buah hatinya yang merupakan seorang anak laki-laki. Dalam kisah Danau Toba ini, mereka menamai anak jagoannya tersebut dengan nama Samosir. Sayangnya, Samosir memiliki sifat pemalas dan agak nakal. Bukannya membantu sang ayah, ia lebih memilih tidur-tiduran daripada membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan sekadar mengantarkan makanan atau minuman untuk ayahnya pun, Samosir selalu menolak. Kalaupun mau, ia melakukannya dengan malas-malasan dan wajah bersungut-sungut. Sifat pemalas ini merupakan buah dari kebiasaan sang ibu yang terlalu memanjakan anak semata wayangnya itu. Apapun yang Samosir minta, pasti akan diusahakan oleh sang ibu. Terlebih soal makanan, Samosir termasuk anak yang jago makan. Jatah makanan keluarga yang disajikan untuk satu hari, bisa dihabiskan dalam sekali makan. Akibatnya, Toba harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi porsi makan anak tunggalnya itu. Suatu hari, Putri meminta Samosir untuk mengantarkan bekal makanan untuk sang ayah di ladang. Meski lagi-lagi menolak, Samosir akhirnya bersedia membawakan makanan dan minuman ke ladang berkat bujuk rayu sang ibu.
Samosir pun berjalan dengan wajah muram dan bersungut-sungut. Di tengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar. Saking laparnya, ia sampai berhenti di tengah jalan. Samosir pun membuka kotak makan yang dibawanya, lalu menyantap hampir semua makanannya. Teganya, ia hanya menyisakan sedikit makanan untuk sang ayah yang sedang bekerja keras. Setibanya di ladang, Samosir memberikan sisa makanan dan minuman untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat lapar setelah seharian bekerja sontak terkejut. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah memerah karena menahan amarah. Samosir lantas memasang wajah polos seolah tak melakukan kesalahan. "Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar, ayah. Karena itulah, makanan dan minuman ayahku makan sebagian. Tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih ada sedikit makanan dan minuman untuk makan siang ayah," ujarnya polos. Toba pun naik pitam. Dasar anak tidak tahu diuntung. Ia pun berada di puncak kemarahannya hingga tak bisa lagi menahan umpatan. Dalam kisah Danau Toba ini, kata-kata yang tak seharusnya terucap pun meluncur dengan mudahnya. "Dasar kau, anak keturunan ikan," umpat Toba. Samosir sangat terkejut sekaligus ketakutan saat mendengar umpatan dari ayahnya. Ia pun berlari pulang ke rumah sambil menangis. Sesampainya di rumah, Samosir menceritakan semua kejadian menakutkan itu pada sang ibu. Hal ini termasuk cacian ayahnya yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar aduan anak sematawayangnya itu, Putri merasa sangat sedih. Ia tak menyangka bahwa suaminya telah melanggar rahasia yang seharusnya ditutup rapat-rapat. Samosir dan ibunya pun saling berpegangan tangan. Bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya tiba-tiba menyembur air yang sangat deras dan tak ada henti-hentinya. Semakin lama, semburan airnya justru semakin besar hingga permukaan tanah di sekitarnya tergenang. Air pun kian meninggi. Lembah tempat tinggal Toba kini sudah penuh dengan genangan air. Hingga akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di sana. Istri Toba, Putri, berubah kembali menjadi ikan dan menceburkan dirinya ke dalam genangan air danau. Sementara Samosir berhasil selamat setelah berhasil menyelamatkan diri ke atas bukit di tengah danau. Disinilah awal mula kisah Danau Toba tercipta dan menjadi legenda hingga sekarang. Sementara pulau kecil yang ada di tengah-tengah Danau Toba disebut dengan Pulau Samosir. Pulau inilah yang menjadi tanda tempat Samosir dan ibunya berpijak untuk yang terakhir kalinya.